Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allifin Allah ta'ala wa dawama wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qal Allahumma hidayatan li sawabiha ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat nafsiyah satu ya, wujud. Artinya sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud. Wajib hukum akli ya. Jadi sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib hukum akli ya, bukan hukum syara. Bagi zat selama zat bersifat wujud, tiada dikarenakan dengan suatu karena. Adanya Allah Ta'ala pun karena satu karena, enggak dikarenakan satu karena, tidak ya. Karena ada dunia adalah Allah Ta'ala, enggak kayak gitu ya. Hal yang wajib bagi zat pasti ya. Kemudian sifat salbiyah, artinya sifat salbiyah
yaitu ibarat daripada menafikan, menidakkan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita Jalla wa Azza wa adanya. Itulah sifat nafsiyah, yaitu ibarat daripada menafikan, menidakkan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita Jalla wa Azza wa adanya. Apa sifat salbiyah itu ya? Sifat salbiyah itu kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, yahmu binafsih, wahdaniyah. Itulah yang 5 dikatakan sifat salbiyah. Satu aja nggak ada bukan Tuhan. Satu aja nggak ada. Atau bisa kita mudahkan paham syarat Tuhan lah, mesti ada ini semua. Pasti dia kidam, pasti bako, pasti muhalafatul lil hawadis, yahmu binafsih, wahdaniyah. Kalau dia tidak kidam nggak cocok jadi Tuhan. Itu bagi sifat Allah Ta'ala ini semuanya qadim lagi bako. Semuanya. Sifat Allah Ta'ala ini semuanya qadim lagi bako, yang manapun. Nanti mau datang di hati kita masing-masing nih, kan ada yang sendirian, masuk setan nanti mulai tauhid. Kalau sampai pening kepala sakit, tinggalkan, alihkan ya. Ini kalau nggak mahir kita ilmu tauhid, setan masuk mulai tauhid. Contohnya gini, Allah basar melihat atau sama mendengar ya. Jadi sebelum ada dijadikan Allah Ta'ala, apapun belum dijadikan Allah Ta'ala, dengar apa dia? Belum ada satu pun. Atau melihat apa? Mau datang itu. Sementara sifat Allah itu qadim lagi bako. Sebelum ada ini buat Allah Ta'ala, apapun ada ciptaannya, kesana larinya ya. Yang ditanya ke sana. Itu makanya ilmu tauhid betul-betul mahir kita. Mesti 100%. Nggak boleh sompel sedikit pun. Karena kalau kita belajar tauhid ini gunanya untuk ujian akhir kita nanti. Nggak mahir kita, rusaklah kita. Jadi apa yang dengar Allah Ta'ala sebelum dijadikan? Apa yang dilihatnya? Nah, jawabnya mudah aja kalau belajar tauhid ya. Nah, yang apa yang didengar ya kalamnya lah. Karena semua qadim lagi bako. Apa yang dilihatnya? Semuanya lah. Sifat itu semuanya dilihatnya ya. Nah. Sampai ke sana tuh dikaji bahasa setan itu masuk. Makanya nanti ujian akhir, kalau kita tidak mahir masalah ini, habislah berkafiran. Di saat kita sakratul maut dan mau mati, pasti kita mati nih kan ya Am ya. Tinggal nunggu tanggalnya aja nih kan. Nah, kapan dan di mana nggak tahu kita. Nah, datang setan. Di situ setan sehabis-habis tenaga, sehabis-habis usaha, macam mana manusia ini supaya mati kafir. Supaya mati tak beriman, tidak bawa iman. Akhirnya dia dijadi Allah Ta'ala menyerupai guru, menyerupai orang tua, menyerupai ngaku Tuhan, mau diizinkan. Ngaku Muhammad tidak. Keistimewaan Nabi Muhammad ya. Akulah guru kau Islamin, akulah guru kau, akulah orang tua kau. Nah, udah salah tuh selama kaji itu. Ayo udah tenang-tenang di surga gitu ya kan. Atau bapak udah senang-tenang di surga sekarang. Dustakan Muhammad, salah itu deh. Yesus itu yang betul. Nah. Oh iya kan, kafir. Udah. Kalau udah baca sifat 20, tenang-tenang aja. Setan paling nggak suka kata Nabi diketawai. Tinggal ketawa aja lah, ngada-ngada aja. Dia nanti ngaku gini. Apalah paling tinggi ya? Akulah Tuhan selama ini kau sembah. Kena rajin kali kau ngaji. Hujan-hujan pun malam Rabu ngaji kau juga persahsan kan. Hebat kali kau. Oleh karena itu, nah, kutunjukkanlah diriku kepada kau. Nah, ridholah aku kau menjadi hambaku. Aku tunjukkanlah diriku kepada kau. Cuman nih kalau nggak tauhid. Oh iya kan? Kafir. Kalau udah bersifat 20, tinggal fokus kita katakan la ilaha illallah ya tidaklah Tuhanku tulatai. Kau ini di depan bersuara pula, berhuruf pula, di depan pula. Sementara udah kita kaji, Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah. Itu jihad baharu semua. Dihantam dah dengan la ilaha illallah, bubar lah dia itu ya. Nah, sudah. Tujuan akhirnya nih. Satu, yang keduanya kita belajar tauhidnya apa? Untuk supaya datang yakin. Selama ini masih di mulut aja lagi, belum duduk lagi, belum yakin lagi. Masih di mulut dah yakin Allah Ta'ala Maha Kaya, Allah Ta'ala Maha Kuasa,
Allah Ta'ala maha mengetahui, mulut aja baru. Kenapa saya bilang gitu? Kalau sudah tasdik di hati, sudah duduk dia, nggak ada masalah dalam dunia ini lagi, nggak ada masalah apapun. Kalau masih gelisah, ya, belum duduk lagi aja itu. Ambillah satu yang manapun. Udah selalu saya sampaikan, satu yang kita pegang kuat, di hati ya, yang mana pun jadi. Alimun, Allah alim, Allah maha mengetahui ya. Itu satu kita pegang pokoknya. Yakin Allah tahu ini? Yakin apa tidak Allah maha mengetahui? Nah, yakin ya, betul. Nah, sudah tasdik di hati apa belum? Kalau sudah duduk di hati, walau 1000 pun nggak ada duit awak, gelisah lagi. Enggak, Allah tahu maha mengetahui kok. Mana cerita gelisah? Iya, memang Allah maha mengetahui. Itu dia, terus itu. Heboh aja kita ke duit aja ujungnya. Padahal sudah berulang-ulang saya sampaikan ya. Sudah berulang-ulang saya sampaikan. Ini pun masih ada yang salah. Tadi pun saya tanya lagi PR, masih ada juga yang salah. Makanya kita salah lagi nih. Nuntut ilmu ini mau apapun, fikih, tauhid, tasawuf, bukan sekedar tahu, dikuasai. Di mana bedanya tahu sama dikuasai? Kalau dikuasai, kita bisa langsung cerita sama orang. Dan kita buktikan. Apalagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Kok jauh kali kan kecapak sana duduknya. Buat kok sini kok. Dingin-dingin enak nih, dekat-dekat. Agak panas ini, coba Cid. Jangan tukar-tukar tempat duduk, sempit-sempit lah situ. Jadi kalau malam ini datanglah rahmat Allah Ta'ala, pindahlah, duduklah. Datanglah rahmat Allah Ta'ala, ini hari. Ke tempat duduk awal, pindah duduk. Sampai duduk awal, dapat. Pak Muzar. Udah. Apa PR saya tanyakan? Mau jangan gitu lagi nih ya. Ini hari duduklah kayak gitu ya. Jangan jongkok. Tahan kok jongkok 1 jam. Jongkok aja kita semuanya. Jangan tahan. Tapi pun nggak enak ya. Nah, duduk aja. Apalah saya bilang PR-nya itu. Terkadang kita berdoa dan kita berusaha dapat rezeki itu. Iya kan? Tapi terkadang kita tidak berdoa, tidak berusaha dapat juga rezeki. Betul? Ya kan? Saya ulang lagi ya. Terkadang kita berdoa, bangun tengah malam berdoa sama Allah Ta'ala, besoknya berusaha dapat rezeki. Terkadang kita tidak berdoa dan tidak berusaha dapat juga rezeki itu. Di antara yang dua ini, yang mana yang paling banyak kita dapat rezeki? Mana heran? Hah? Apa? Tidak berusaha, tidak berdoa. Nah, duduk ketika ya. Udah. Datang pertanyaan nih, kenapa kau berani bilang begitu? Berarti yang paling banyak kita terima rezeki dari Allah Ta'ala yang tidak kita berdoa dan tidak berusaha. Kalau salah bilang salah nih, mana banyakan? Yang kita dapat, dia bilangnya dia nggak usaha, nggak berdoa, dia tuh heran lah ada yang. Nggak tahu? Hah? Sama? Ya udah nggak usah salah kok. Udahlah, kalian nggak usah saya tanya. Tadi itu ada juga jawabannya ya. Ya pasti banyak kita dapat yang kita usaha dan berdoa lah Ustaz. Logikanya gitu ya kan. Tapi kita buktikan karena kaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Berulang-ulang saya sampaikan. Buktikanlah coba. Baru duduk di hati. Kalau nggak kita buktikan nggak duduk dia. Kenapa kening kau berkedut lagi? Nggak cocok bilang. Di sini kita luas ngaji, bilang aja, nggak cocok bilang aja. Jadi duduk kajinya. Karena logikanya tentulah kita dapat banyak kalau kita berdoa dan berusaha. Kalau nggak berusaha makan apa? Mau tahu lakuin. Ada orang bilang itu, potong nih kuping nih kita.
kadang kita berdoa tapi belum dikabulkan. Oke, orang pula betul. Banyak kali orang nggak dikabulkan, banyak. Gak usah tanya kenapa, sudah bisa berdoa aja dan syukur alhamdulillah. Karena doa itu ibadah. Bahkan satu hadis Rasul mengatakan doa itu otak ibadah. Makanya kalau orang beribadah tidak berdoa, berarti ibadah apa namanya? Makanya nggak boleh kemana-mana kok, cepat. Saya nggak sabar mengaji ini. Doa itu otak ibadah. Kuat kali ya. Berarti kalau ibadah nggak berdoa, ibadah apa namanya? Ya payah kali ketapnya nggak ya? Itu makanya kita ini. Kalau ini kita pegang selalu, kita bisa berdoa aja syukur alhamdulillah. Bukan masalah kabul nggak usah aku itu, urusan itu Allah Taala. Tugas kau berdoa kata Allah Taala. 6 daripadaku, 6 daripadamu. Tugas kau apa? Berdoa habis. Kau berdoa, aku ngabulkan. Kau nggak dikabul-kabulkan, jangan bilang itu ya. Di hatinya pun nggak boleh. Kau nggak dikabul-kabulkan doaku, jangan. Apalagi kita sama orang. Kalau ada di hati kita, tengok nanti dalam kitab macam ku haramkan apa yang kau minta sama Allah. Jangan coba-coba. Udah bisa berdoa aja syukur alhamdulillah. Udah? Nah. Kena sharing bertanya kalian diam aja biar simpan dia aja. Tapi kita paham semua lah nih ya. Macam mana kau jumpa sama yang baru calon kawin aja? Udah senang apa enggak kau? Jumpa. Bang kita jumpa lah banget ya. Cakap-cakap lo sama dia. Saking senangnya terbawa ke dalam apa tidur pun baik kok terbayang mukanya kan. Saking senangnya kan. Enggak. Saya kasih tahu yang mudah paling mudah pada. Saya usahakan kemana supaya kalian ini pahamnya. Duduk kasih itu mudah. Baru bercakap sama calon. Ini cakap sama Allah Ta'ala berdoa tuh kan. Ya Allah. Kan sama Allah Ta'ala. Senang apa enggak? Ya udah nggak usah kamu. Udah kita bisa berdoa syukur alhamdulillah bisa ibadah. Namanya itu ibadah. Udah. Jadi ada juga yang bertanya. Saya bilang kan gini, kalian udah saya sampaikan. Kalau hari hujan kita naik kereta, udah nggak usah sibuk-sibuk kayak mantel baca aja atau batas gini kan. Kata saya baca lakut jahakum ya. Lakut jahakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapi jangan tangan kanan. Enggak jalan keretanya ya kan. Ke pinggirnya itu hujan tuh. Ataupun enggak basah. Macam daun keladi aja. Kuasa Allah itu. Ah, makanya nggak mau mesti yakin. Ternyata saya basah juga Ustaz. Mana gede? Ya basah-basah lah saya. Udah syukur gak bisa baca lakut jahakum. Dapat pahala apa enggak? Ah gitu jadinya. Nggak pernah saya buruk sama Allah Ta'ala. Udah dibaca gini sah. Kena hujan juga, basah juga. Ya biarlah kenapa. Paham gua dari pertanyaan kau tadi tuh. Kau nggak dikabulkan. Udah bisa baca lakut jahakum aja udah syukur alhamdulillah. Oke, kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Dia tadi yang kita bilang 6 ada padaku, 6 padaku. Nah, apa isinya yang 6 itu? Nah gitu kan enak kok. Kira kau nggak bertanya, berarti betul kau berhajat juga ya. Cuman kau satu yang berhajat soal. 6 daripadaku, 6 daripadamu Ta'ala. Udah sampai satu aja saya bilang tadi. Doa daripadamu, perkenan daripadaku. Nah yang lain nggak nanya. Itu kelebihan kau tuh biar kau tahu. Itu semata-mata rahmat Allah Ta'ala nya itu. Bisa pula dia bertanya. Nah ini ya mendudukkan kaji kita Nabi, orang yang bertanya dapat nilainya 10. Ini berhajat semua nih padahal nih. Nggak percaya kok, berhajat. Yang 5 lagi mana sih? Tapi nggak mau nanya. Maka kata Rasul, kalau orang tidak tahu dia tak bertanya, itulah ciri orang sombong.
Pinta daripadamu, perkenan daripadaku. Kedua, tobat daripadamu, ampun daripadaku. Cobalah aku tulis. Yang satu itu. Iya. Pinta daripadamu, perkenan dariku, Allah Ta'ala. Tugas kita minta, karena usaha dari Allah Ta'ala. Nah, apa tadi yang kedua saya bilang tadi? Tobat daripadamu, ampun daripadaku. Tugas kita minta ampun Allah Ta'ala. Tugas kita tobat ya, ampun daripada Allah Ta'ala. Kehambaan daripadamu, ketuhanan daripadaku. Ingat kita dihamba, jangan jadi Tuhan ya. Kenapa disebut itu? Karena banyak kali orang ngaku Tuhan, mulutnya tidak, tapi perbuatannya ngaku Tuhan. Kalau ngaku misalkan mana bisa ini. Kalau nggak aku, bisa aku juga, berarti ngaku Tuhan. Udah? Apa tadi itu? Apa yang kau tulis? Tobat padaku, Tuhan padaku. Itu bukan yang pertama. Yang pertama tadi bilangnya apa? Pinta daripadamu. Aduh, nulisnya pun salah-salah. Cuman ya. Ada banget. Kayak gitu kau belajar senam pula lagi. Apa yang usah diajarin? Nah, gitu ya. Nanti. Udah? Apa tadi Heri? Pinta daripadamu, Nah, perkenan daripadamu. Kedua, tobat daripadaku, tobat daripadaku kita, ampun daripada Allah Ta'ala. Udah? Ketiga, kehambaan padaku, ketuhanan padamu. nah itu dari Allah Ta'ala ya. Tengah aku hamba, jangan aku Tuhan. Usaha daripadamu kita ya. Rezeki dari Allah Ta'ala. Udah. Bala daripadaku, sabar daripadamu. Ingat, bala dari Allah Ta'ala. Nikmat daripadaku, syukur daripadamu. Peganglah yang 6 tuh. Jadi kerja kita tanya, di mana? Dapat nikmat syukur, alhamdulillah. Dapat yang berat-berat bala sabar. Sabar. Kalau ini selalu kita pegang, kalau kita di mana hak kita sih? Gak heboh lagi berdoa, jangan ada di hati, kok nggak diperdengarkan. Kalau tanya sama Nabi, nggak ada doa yang nggak diperdengarkan kata Nabi. Kalau ngaji tauhid, nggak ada doa kita yang nggak diperdengarkan, cuma kita nggak sabar, maunya kontan. Sementara perintah Allah Ta'ala nggak kontan. Mana cocok? Apa mesti bisik-bisik Hasbi? Itulah, udah tanya aja lah, nggak malu-malu lah. Dan tempat sudah. Hah? Dan tempat. Sehari itu malam di sana. Hah? Sehari itu malam di sana. Ah. Rezeki daripada aku. Dari udah kasih Hah? 1 lembar. Hah? Dari kasih. Iya, orang lemari ngamal kan makin lupa aja. Makin malas saya fotokopi lagi sekarang. Malas. Tak di sholat itu. Tempel. Siaran gue taruh tempel di ruang sholat dia. Saya pernah ke rumahnya, buangnya ada fotokopi itu. Itu kan dari koyaknya. Di koyaknya, koyak juga dia. Enggak lah ya. Nikmat daripadaku, syukur daripadamu. Karena jarang-jarang dibaca lupa ya. Udah. Bala daripadaku, taulah sabar daripadamu. Ya tugas kita pikir. Itu mesti ingat 6 daripadaku, 6 daripadamu. Udah, Hari. Sama cerita kau tadi ya. Makanya saya bilang tadi kalau ada di hati seperti itu, istighfar lah. Karena kita Allah Ta'ala haramkan apa yang kau minta itu. Jadi karena sifat manusia ini kan ingin tergesa-gesa, ya kan. Jadi menghilangkan sifat tergesa-gesa itu bagaimana caranya Ustaz? Caranya mesti kita tergesa-gesa itu dari siapa itu? Setan punya kerja buru-buru ke saya. Ada yang tergesa-gesa, yang disuruh tergesa nggak dari setan nggak kita amalkan. Ada nggak tergesa-gesa? Nah, ada yang suruh tergesa-gesa nggak dari setan. Apa itu ngawinkan anak? Ya, hah? Apa? Bayar utang. Segerakan. Jamu tamu, ngawinkan anak 4 tuh. Itu segerakan.
dan tunda-tunda. Begitu anak perempuan kita balik, sudah kawinkan. Tamu datang cepat kasih air minum, bayar utang cepat bayar, suruh tergesa-gesa itu. Nah ini jangan terbalik, yang suruh gesa-gesa nggak gesakan nanti lah, kejap lagi lah ya. Sangkut lah tidak. Yang tergesa-gesa itu dari setan. Jadi kalau sudah tahu kita dari setan, makin pelan lah kita sholat, ini nggak cepat-cepat lagi, ya kan? Dapat kita lah manfaat sholat itu. Jangan mulut aja mengatakan, ya Allah berikanlah aku kenikmatan dalam sholat ini, berikanlah aku manfaat dari sholat yang aku kerjakan ini. Itu mulut kita. Perbuatan di mana? Nah gitu. Baru cocok ya. Allahu Akbar. Sempurnakan rukuk dulu. Udah ulang-ulang juga saya sampaikan. Mudah kali pada agama ini. Dan hasilnya bukan cerita dongeng ini, hasilnya nanti ya, hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Aku kok belum, terus usahakan dudukkan gaji itu dulu. Nah, balik ke gaji. Kalau Allah Ta'ala Maha mengetahui, itu kita pegang, Maha mengetahui. Kalau tak ada penduduk awak 1000 pun, takut tinggal kehidupan ini. Enggak, Allah tahu kok kemana aku pergi dan apa yang kubutuhkan. Karena sudah sangat banyak yang kita terima tidak pakai duit. Betul apa enggak? Nyata itu. Nggak pakai duit kok. Jadi untuk meyakinkan si Hasan ini, sampai lagi ke Mekah, tuh tanya tuh orang yang saya bilang sama kau itu, kau buktikan coba. Biasa saya tanya emang. Jemaah yang berangkat satu rombongan sama kami, saya tanya, ada yang gratis apa enggak? Berapa orang yang gratisan? 6. Nah, pakai duit, umrah itu ya. Pakai duit. Kuasa Allah Ta'ala itu, dekati aja dia dengan mengaji, ikuti perintah lah. Terus tingkatkan, sholatnya tetap di awal waktu. Oh ini nggak usah minta lah, memang ditunggu waktu itu. Itulah peningkatan kita setelah Ramadan yang lalu itu. Sekarang aku tidak, aku sih sholat di awal waktu, baru tunggu waktu. Karena ada juga kebalikannya. Ada dia dulu sholat zuhurnya jam 3, sholat asarnya jam 6, sholat maghribnya gabung, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum sholat isya. Mana itu? Subuhnya di ujung-ujung waktu aja. Nah sekarang ya gitu juga, kayak gitu juga, cerita susah, gerem nggak Ustaz? Mana Ustaz ini? Baik kali nampaknya ini. Memang betul rezeki itu pasti sampai. Udah tahu lah saya itu, rezeki seorang nggak akan pindah pada seorang lakunya sampai. Tapi kayak gini payahnya. Udah 2 hari nggak buka dasar. Apa kalau saya nggak tahu itu? Nggak ada urusan dengan itu. Gitu. Pokoknya aku udah usaha. Gitu mah ya, baru duduk kaji. Allah Maha mengetahui kok. Jadi doanya pun enak kita. Kalau sudah tasih di hati, ya Allah kau yang Maha mengetahui kok. Aku butuh ini. Jangan bilang kok nggak dikabulkan, jangan. Apalagi cerita sama orang. Kalau kita cerita sama orang, Allah lebih marah lagi. Kenapa lo kau adu-adukan aku, tahu? Paling nggak pantas kau adu-adukan aku. Protes. Udah, anak kau ikut ngaji nggak nih? Nggak ikut ya? Ya simpannya di rumah ya kan? Atem tuh. Hah? Lagi demam. Ya udahlah kalau dia nggak apa-apa lah. Kalau kita yang sakit ngaji kalau sembuh. Itu obatnya. Terbalik-balik aja dia. Kalau kita sakit, kita ngaji, itu nyindir Tuhan namanya. Apa ketahui sama mereka para malaikat ku tengok tuh. Cairan dari Sunggal sana udah hujan-hujan pun pergi dengan ngaji. Demam gue bikin. Ini cocok disembuhin apa enggak ini? Nggak ngaji dan demam. Aduh Pak, nggak enak badan pernah nggak meriang-meriang nih nggak ngaji. Cocok disembuhin apa enggak? Enggak. Udah meriang-meriang naik panas tinggi panasnya kan. Corona nih kata orangnya kan. Ramai orang bilang corona. Habis lah. Jangan.
Apa dalam arti keutusan? Bilang. Jadi kalau sudah duduk di hati kita Allah mengatakan nggak apa-apa kok. Takut nggak ada duit? Enggak. Enggak mau tahu kok. Dan apa yang kita butuhkan tidak semuanya bisa pakai duit. Itulah saya buktikan Mas Hasan. Kau jangan saya cerita saat kau buktikan ini deh. Tanya rombongan kita yang begini. Bayar semua apa ada yang gratis? 6 orang gratis. Masalah mukhlis misalnya. Hah? Masalah mukhlis. Nah. Kalau satu kamar kita. Nggak pakai duit deh. Udah. Kasih iklan ya. Kau mana mau yang pakai duit apa gratis? Heran jawab. Heran, mau yang pakai duit apa gratis? Gratis ya, wah pelit kali gue jadi orang. Mau enak-enaknya, kerja mah. Lebih enak pakai duit lah ya kan? Ya kan? Hati-hati jawab. Hah? Enggak, kejebak ya. Hah? Iya, dia udah lama ngaji. Ini mesti cepat udah. Mesti ligat. Dokter pula yang marah sama saya. Apanya? Bapak ini bilang sama istri saya, apanya ibu ini? Orang ada BPJS per day kok. Kenapa yang bayar? Ya kenapa saya mau bayar kok? Lebih senang saya bayar daripada gratis. Pakai BPJS gratis nggak bayar, tapi kan duit orang kan. Utang namanya nggak itu? Udah gratis, datanglah nipu awak. Udah gratis, bayar nggak mau. Nipu nggak itu? Itu satu. Yang tersembunyi apa lagi? Minta sakit namanya itu. Nah, mana mau kalau gitu? Mau duit apa BPJS? Hah? Ih, lama kali. Duit. Kan enak. Tapi BPJS kita bayar enggak? Bagus lah kalau kau bayar. Enggak, maksudnya kan berarti uang kita kan ada di situ. Iyalah kalau kau bayar bagus. Banyak yang bayar apa enggak? Belum lagi yang nyogok. Perawat tuh yang namanya bisa diurus sudah semua aja lah itu. 500.000 lah biar kurus katanya. Ya. Udah haram deh kerja. Pakai nama orang, nggak apa-apa lah heran. Aku tukar sama kau bukan aja pakai BPJS orang ini. Tukar nama awak jadinya ya kan. Biarpun nggak Abu Jahal, nggak Abu Lahab, Abu Janda. Jangan. Ini banjir bandang nih kalau kalian ngerti. Kalau paham aja, banjir bandang. Doanya dah tingkat lagi. Doanya pun ditingkatkan. Ya Allah, janganlah kau jadikan aku nerima korban, aku yang korban. Karena ini gini ya. Bisa nerima aja. Kapan ngasihnya? Ya Allah, janganlah kau jadikan aku menerima zakat, aku yang berzakat. Dan seterusnya. Itulah doa kita. Tadi kan dia bilang, doa daripadamu, perkenan daripada aku. Apa itu? Ini udah. Itu minta pengurus BPJS itu heran. Yang tersembunyi di situ apa? Kita minta sakit. Udah tenang awak. Bukan kena ada hotel, tenang ada BPJS. Kalau sakit pun nggak bayar ya kan. Saya pun dulu banyak kawan saya akrab dokter-dokter itu. Asal udah ambil aja cuma obat. Saya ambil lah. Kebutuhan kita sehari-hari apa? Obat sakit kepala, obat demam, ya batuk. Saya ambil orang kasih ambil aja. Banyak saya bawa. Anak saya bergantian ya, yang sini demam, sini batuk. Sakit ya semuanya. Ngaji tapi terus. Ya orang kau minta sakit tuh. Uang semuanya udah nggak saya udah alhamdulillah sehat aja semua. Kalau kita minta, kan kita sakit, oh gratis, ambil aja lah. Kalau nggak paham minta tolong sama Allah Ta'ala ya. Guru nggak beri bekas, Rasul aja pun nggak beri bekas kok. Kalau pikir-pikir pamannya itu Abu Jahal, Abu Lahab tuh tidak atau tidak. Makanya kita yang bisa ngaji ini hari ini syukur alhamdulillah, syukurilah betul-betul ini. Ini semata-mata rahmat Allah Ta'ala aja ini. Jadi banyak orang di Sunggal satu lah cuma dibawa kemari ya. Ini ya kan?
dari Tembung ini siapa? Si Agus, bukan Tembung, apa namanya? Tempat kau tinggal sekarang apa namanya? Hah? Samping Citra. Bandar Setia. Bandar Setia. Mandia tuh. Kan dipilih Allah Ta'ala nih semua. Dari zaman Rasul, yang jumpa sama Nabi Muhammad, yang melihat mukjizat, yang beriman yang tidak. Berarti dipilih Allah Ta'ala mana yang beriman, mana yang tidak. Islam, sama agama Islam, semuanya sholat? Tidak. Semuanya ngaji? Tidak. Jadi saat ini kita yang dipilih Allah Ta'ala ini. Syukur alhamdulillah, kurniamu ya Allah ya. Kalau ngeliat ayat kita masing-masing, nggak cocok kita duduk sini nih. Kita tuh maksudnya saya juga ya, bukan kalian saya bilang. Kalau tengok ayat kita ini, begitu banyak dosa dilakukan, yang mana dosa yang kita lakukan itu dilihat Allah Ta'ala, didengar, dicatat malaikat lagi semua. Kan kelewatan namanya itu kan. Nah, namun karena Allah Maha Pengasih, kasih duduk di tempat ibadah yang paling tinggi. Tapi kalau orang nggak ngerti itu dia kita mana sih anu dia ngaji, alah ngaji nggak wajib aja kok. Ngadu mas saya orang. Kalau ngaji nggak wajib, saya ada sholat wajib enggak? Kalau sholat wajib, mana bisa kok sholat kalau nggak ada ilmu ya? Bisa sholat nggak ada ilmu? Ini paling tinggi. Nah sekarang dia di doa Allah Ta'ala kita nih. Dalil tasdiklah di hati benar Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sampai paling puncak iblis yang disuruh sujud Nabi Adam nggak mau dia kan. Nah, udah wafat pun Nabi Adam masih dikasih Allah kesempatan, udah sujudlah sama kuburannya. Dia udah mau si iblis tadi ini datang cucu-cucunya, ya Maya tuh nih, lu hidup orang itu enggak sujud, udah kuburannya kubur. Si itu udah kan, ya betul juga, untunglah kau bilang itu. Kalau nggak ada kesempatan lagi dah. Fir'aun pun kasih kesempatan juga. Udah mengaku dia benar Allah tuh. Benarlah yang katakan Musa tuh ya. Udah mengaku dia itu. Datang Haman, ngada-ngada aja kau Fir'aun. Udah begitu banyak rakyat semua ngaku kau Tuhan, kok kau mencari Tuhan yang lain lagi. Habis lo orang nggak ngaku Tuhan. Tapi kami juga kau sama-sama kalau itu sampai biasa ya kan. Iya juga ya. Nah. Itu kelas-kelas orang itu tinggi-tinggi gitu tuh. Nah sudah. Dan Ustaz, kembali kepada cerita Allah itu kan Maha mengetahui, tahunya Allah kita tak ada bahasa rumah kan. Jadi kalau semua penduduk tak perlu kita gelisah. Ada timbul satu pertanyaan, dilihat diketahui Allah juga, tapi pertolongan itu kenapa tak datang juga? Sama lah pertanyaan Syari tadi. Kenapa tak datang juga? Ya Allah, tapi kok begini? Kok gini? Ya. Kok litak kali Palestina itu dibantai Israel dia, dibambun pasti hancur-hancur. Kok gitu? Tanya sama orang, tanya sama guru. Apa kita guru yang benar, guru yang benar itu? Jadi dari mana kau masuk surga kalau nggak dari situ? Tinggal kasih kesempatan mau tapi kau masuk surga. Kita masuk Palestina nggak bisa kita nyumbang, doa pun nggak bisa juga. Udah ikut kita berjuang nama itu. Sehingga orang Palestina itu kita datang aja ke sana nggak ngasih apapun, udah syukur senangnya bukan main dia. Inilah saudaraku datang. Jadi doa pun nggak mau juga. Itu kesempatan itu, ladang amal lah itu sama. Dan itu orang tuh bisa perang. Kalau nggak kita berdosa seluruh dunia ini, itu baru kipayah memerangi orang kafir itu, baru kipayah. Kalau nggak ada yang perang sama orang kafir di dunia ini, berdosa seluruh dunia ini. Kiamat lah udah ya. Padahal kalau istilah tauhid itu artinya pakai rudal itu sampai gedung yang tinggi-tinggi itu hancur rata kan. Nah, kan. Yang mati berapa orang ya? Nggak ada ribuan kok. Sekian orang dah. Kalau Yahudi itu kan dikasih tahu banyak kali yang mati orang itu padahal. Tapi nggak diberitakan. Nah gitu ya. Jadi Pak mana lebih abdul, doa atau usaha?
Usaha. Tapi usaha juga doa tidak usaha sama aja. Nah, jadi kata Nabi cegah yang mungkar itu dengan tangan, dengan kekuasaan ya. Tangan itu kan kekuasaan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa juga jangan hati kita suka. Hati lah bro, itu yang paling lemah. Kasus-kasus hidup itu kan dalam kehidupan ini kan kita utamakan usaha dulu lah, doa. Yang mana pun jadi terserah lah. Mau doa dulu berusaha, mau usaha dulu doa terus. Usaha itu lebih abdul doa Nabi kan. Nah, Jadi ada orang miskin, kita mau usaha doa aja kerja. Berarti menyalahi kudrat yang bilang Nabi itu kan. Nah, terus ada orang usaha aja doa enggak ya kan ini kan. Jadi makanya kalau kita campur tauhid dengan fikih, kacaunya kita bilang kehidupan ini. Tiga-tiga ini mesti pisah. Fikih peraturan ibadah, tauhid ibadah, tasawuf penyelamat ibadah. Gitu. Pisah semuanya, nggak sama. Tapi dikatakan Nabi itu kalau kita pahami ya, mengajak orang itu dengan perbuatan lebih aula, lebih baik ketimbang dengan lisan. Kan enggak apa? Lebih baik dengan perbuatan daripada lisan. Yuk ngaji yuk. Ngaji yuk. Daripada nggak usah kita ajak deh ngaji. Tunjukkan perubahan kita ngaji. Sebelum ngaji sudah ngaji. Dulu siap perang aja di rumah ya. Sekarang nggak pernah lagi setelah ngaji. Apalagi udah hari raya ini udah nggak ada cerita lagi. Bagus, sore pun di awal waktu. Nggak usah diajak tuh orang ngaji. Ikut itu. Di mana aku ngaji? Tapi kalau biasa aja, tiap hari berantem aja tiap hari ya kan, suami istri. Mau orang diajak ngaji, dilecin belakang ngajak ngaji pula kayak gitu tinggalnya. Namun kalau yang punya ilmu dapat jawaban juga, dapat jawabannya. Ada yang bertanya sebagai itu, Pak, apa? Ada yang mau saya tanya, mau bilang apa? Si Anu kan dia ngaji kan? Iya kenapa? Mulutnya kotor kali, nggak berubah kata. Bagus lah saya bilang. Kok bagus pula ya? Tanyanya kenapa bagus Pak? Bagus lah. Kalau nggak ngaji dibunuhnya kok udah saya bilang. Si Gus, si Nur ngaji. Tadi dia cerita, geli kali saya dengar cerita dia. Iklan di sana. Ada di kampungnya sana katanya. Mau pesta pakai pawang. Bayar 200.000. Ternyata waktu pesta hujan juga. Datangnya si pawang tadi, cuma apa? Udah bayar 200.000 kok hujan juga. Ya jadi Tuhan kau suruh kau tantang, Tuhan mau ku tantang, ada aja kau. Kecilnya marah lah yang ngasih duit, udah kasih 200.000 kok hujan juga ya. Enak aja jawabnya. Yang bodoh siapa? Apa kan? Jadi kau suruh aku berantem sama Tuhan, kan ada aja kok. Ini kali saya dengar. Si Agus sudah laki nggak tahu juga cerita ini padahal. Nah, ini nggak tahu deh. Orang saya bilang enggak. Itu pawang-pawang hujan itu pun yang dibaca lakot jakum. Surat Taubah itu. Nah, kalau ternyata hujan juga nggak apa-apa. Aku udah bisa baca kan. Benci kan setan kita itu. Dapat pahala nggak? Dapat. Sama dengan berdoa tadi. Udah syukurlah berdoa. Bisa bangun tengah malam sembahyang 2 rakaat, syukur alhamdulillah udah. Bukan bilang ya kok nggak dikabulkan Tuhan ya. Udahnya aku sembahyang tengah malam, nggak usah ya penyakit aja itu. Jadi saya dari pertanyaan ini saya ngerti, paham apa enggak ya? Ini sekarang saya kebalikannya. Saya sembahyang tengah malam, udah saya berdoa. Takdirkan kau malaikat. Kemudian dalam kenapa lah gua dikabulkan Tuhan? Udah sembahyang tengah malam lah gua. Apalah kau jawab?
cepatan saya sebagai tengah malam udah 2 rakaat, kemudian saya berdoa, kok gak dikabulkan Tuhan ya dalam hati saya. Doa saya udah tengah malam nih. Apalah kau bilang, kalau kau malaikat nggak ngerti juga. Hah? Belum pernah jadi malaikat. Ibadah juga gue ngajari dia ya. Bener kau jawaban tidak. Cuman saya mau orang belum pernah jadi malaikat itu. Tadi belum aja saat ini nggak perlu. Oh gitu. Macam tamang tadi juga lah. Seenaknya jauh. Itu pun bodoh juga. Makanya disebut Allah Ta'ala soal dalam Al-Quran, serahkan dirimu kepada yang hidup. Masalah apa aja pun, serahkanlah kepada yang hidup. Kenapa disebut Allah dalam Al-Quran itu? Karena banyak manusia ini berserah diri kepada benda mati atau menerima mati. Termasuk orang pawang tuh ya. Kan menerima mati deh kan. Salah satu majelis pengajian saya di Padang Bulan saya berhentikan gara-gara itu. Jangan karena saya diundang, datanglah saya. Cuman mau masuk ke rumahnya itu adalah lidi, ditucukkan ada cabai sama bawang. Pulang nggak saya ngajar lagi. Takut nanti altar marah udah keajarkan, tapi kalian bikin juga ngapain diajar orang kayak gitu? Cabai sama bawang itu untuk apa sebenarnya? Untuk rumah masak. Yang lebih parah orang dengar katanya ya. Kalau mau ampuh pawang hujan nggak usah pakai pawang. Celana dalam pengantin purba itu temparkan di atas seng ini. Keramat celana dalamnya rupanya. Diikut orang juga. Nah, karena nggak berpikir lagi udah ya, gelap udah. Ini kasih tahu ini supaya kita tenang di dalam kehidupan ini. Satu aja pun jadilah. Bukan jadilah ya, salah saya cakap. Satu aja kita pegang kuat dalam hati, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Yang mana pun jadi. Kudrat, iradat, ilmu, ayat, yang mana pun jadi. Pegang kuat. Kan tadi sudah dalil, sudah dibilang siaran ya. Duduk ya. Mana yang paling banyak kita terima rezeki Allah Ta'ala yang nggak kita usahakan dan tidak usaha. Nggak usaha dan tidak berdoa, itu paling banyak. Udah minum kau? Apa? Eri. Itu gelas kau udah kosong, kau minum kau tadi tuh? Ya. Ikut kau masak airnya. Ada berdoa tadi mau kemari? Berdoa saja. Nggak ngerti ceritanya. Mana ada yang berdoa? Ya Allah, aku nanti mau ke pasar kasih laku minum, mana gitu? Itu yang saya maksud. Dapat kan? Minum yang saya tanya. Nggak apa-apa. Orang yang kayak gini sekarang dapat lu lengket terus gak buang-buang ini. Nah, makanya saya yang berhajat kan mengajari dasar nama ini. Harapan saya satu-satunya mungkin lah ini yang lengket sama dia karena itu kan. Karena udah ada dasar dia bisa nyemlutut ya. Udah dasar besar itu. Karena kesuruh nyelutut tangan nyata gini sampai pun nggak apa. Nah, mudah-mudahan lengket lah kok. Tapi waktunya lah ya kita pikir. Entah malam Sabtu depan, ya. Memang lo belum punya istri tak bahaya dengan itu. Hah? Tak bahaya senangnya. Untuk siapa? Belum punya istri. Yang punya istri. Yang tak punya istri tak bahaya. Kok bahaya sih? Kan banyak jenis-jenis. Biasanya kalau orang udah biasa latihan, nah menang lah dia. Udah biasa latihan duluan ya kan. Ini nggak latihan, kawin aja. Letoy lah. Coba latihan dulu. Siap tempur tuh. Namanya siap tempur tuh, senam itu. Pada senam Sayyidina Ali itu untuk orang sesak napas, bentukan tulang, bentukan otak, dan banyak lagi yang kita ceritakan di dalam majelis ini. Yang ngaji-ngaji aja lah ya. Ah, cuman kasih bocoran nih, nggak perlu pakai batu jahanam itu. Cukup dengan senam aja.
Serah kau lah Heri. Kapan kau mau. Dengan harapan jangan sampai lupa. Ada 8 gerakan itu. Mulai memori apa lah itu ya, apa? Lupa. Soalnya nggak lupa, orang nggak dia apa. Dibuat. Eri, biar orang jawab ya. Kita dua ini macamnya nggak jauh beda wajah kami ya. Hah? Umur saya 71 sampai 72. Kau berapa? Hah? Nah, belum. Ya kan? Ini biar terbuka lagi memori orang ini. Ya. Karena yang ngaji ini, kalau dia betul ngaji duduk dia. Kalau umurnya 50, bukan 46, 50 pun muka 30. Tapi kalau nggak ngaji, umur 30 muka, tapi syariat masih ada. Nanti siap ngajinya ya. Nanti saya contohkan satu aja. Nggak usah banyak. Karena dalam kitab Bidayatul Mubtadi begitu. Salat hub itu, salat takut itu ada 16 macam ini. Tapi di sini disebutkan satu aja katanya. Kok satu sih? Satu, nggak kalian kerjakan gitu, itu jawaban. Di kitab Bidayatul Mubtadi itu ada 16 cara orang dalam ketakutan. Tapi disebutkan di sini satu aja gitu. Sudah tahu dalam kitab Bidayatul Mubtadi. Kan kita tanya, kenapa kok satu? Satu, nggak kau kerjakan gitu. Ini 8 mula kerja udah satu ini menjadi lah ya. Supaya awet muda ya. Nah, berangkat nanti sampai umur 71 segitu aja umur kau. Muka kau. Bisa, mau apa enggak? Mau ya? Kenapa saya bilang sifat salbiah kalau satu aja nggak ada, berarti tak cocok di Tuhan. Kalau dia tidak kidap, nggak cocok jadi Tuhan. Atau tidak bako, nggak kekal, cocok jadi Tuhan. Tidak. Maka satu nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada nggak Tuhan. Buhala patulah wadis. Bersama dengan segala yang baru. Kalau sama tak cocok juga jadi Tuhan. Qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Ya. Gak pakai bantuan siapapun, ya. Apalagi wahdahniyah, esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Nah, inilah dia. Atau kita ambil supaya mudah paham syarat Tuhan. Mesti ada yang 5 ini. Kalau nggak ada satu pun bukan Tuhan. Esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Kita ambil yang paling halus sekali. Maka kalau tukang pangkas atau kita pun biar nggak tukang pangkas selalu juga bersyukur kan ya Mujar. Pisau apa kau pakai? Gol. Itulah paling tajam selama ini kita tahu ya, paling tajam. Kalau paling dia tajam kira-kira udah selesai lah. Kok bisa berulang-ulang, kau raba-raba lagi sampai berapa kali ya kan? Tak beri bekas. Kalau kita bersihkan siapa? Allah Ta'ala. Gak berbekas pisau gol itu pun. Kita mengimankan ultra esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Jadi sifat salbiah ini bisa juga kita supaya mudah paham syarat Tuhan. Satu aja nggak ada, tak cocok jadi Tuhan. Nggak kidam dia, nggak cocok. Berarti barulah dia. Nggak bako, nggak cocok juga jadi Tuhan. Makanya semua yang dari zaman dulu yang ngaku Tuhan mati semuanya. Mati. Tadi yang bukan Tuhan. Muhalafatul hadis, besaran segala yang baru. Nggak pernah serupa dengan apapun. Kalau yakin kita. Ini buat yang buat lemari hiasan ini tahu kita ada tukangnya nih yang buat.
Yakin kan ada yang buatnya kan? Tapi kalau kita perhatikan, adakah serupa lemari dengan tukang yang buatnya ini? Dari segi apanya pun, enggak kan? Enggak. Nah, kita habis-habis bersalah, enggak akan pernah bisa serupa. Paling Allah Ta'ala. Akhirnya dia bilang orang yang pintar-pintar ini, kalau gitu macam mana membuktikan kejahatan seorang? Tengok sini jarinya, nggak pernah serupa ya, walau kembar sekalipun. Jadi jarilah bikin pedoman. Nah, udah ya, ini sampai sini aja kita ya. Sifat ma'ani pula akan datang ya. Itu kan? Sifat ma'ani. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqi alaiha nahya wa alaiha lamutu alaiha Muhammad sallallahu ta'ala minal amin amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.